rizki yang menurut aku ya lo memaksakan gitu, akhirnya jadi nggak nikmat gitu. Jadi makanya saya selalu ketika udah kenyang saya selalu ucap ya Allah terima kasih banyak, enak banget makanannya gitu, enak banget makanannya. Saya mengeluh pun juga ceritanya sama Allah, nggak komplain sama ibu warung. Bu ini kayak gini bu, saya takutnya ucapan saya membuat dia tersinggung. Jadi makanya saya cuma bilang ya Allah tadi enak banget dimakan kerangnya ya. Ini aku tanemin tentang keislaman yang aku pegang gitu. Jadi makanya aku yang ngerasain, aku yang ngejalanin, dan mudah-mudahan ya ini bisa menjadi terus pegangan aku ke depannya. Kalau kita sholat, kita ada apa-apa, bukan pas lagi ada masalah, tapi ya lagi suasana apapun ya udah sholat tuh buat kita tuh pegangan utamanya gitu. Oke, oh gue cukup segini aja gitu. Saya cukupkan diri saya, terus selebihnya ya saya berikan sama yang memerlukan. Jadi menurut saya ketika saya bisa ada uang 5.000, tapi menurut saya 1.000 juga udah cukup. 1.000-nya yang saya ambil. Jadi saya cuma bisa bilang ya Allah saya cukup 1.000 gitu. Ini karena engkau kasih lebih, ya saya kasih lagi gitu. Itu yang dari dulu yang udah ada dalam pikiran saya sendiri gitu. Cuma kalau sekarang kan kita bisa bercerita sama Allah tuh yang semua hal gitu. Jadi makanya ketika aku jalan atau apapun ya ngerasa kayak banyak saudara gitu, ngerasa kayak banyak saudara gitu, dan senang. Saya bukan orang yang terlalu fanatik gitu, cuman saya ini bercerita bagaimana ya kita bener-bener kayak naik jet coaster hidupnya, wang 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 wang, jalan lagi gitu. Jadi up and downnya bahkan itu kan disaksikan sama semua orang gitu. Makanya saya seneng, mudah-mudahan ini bisa menjadi hal yang tidak baik dari saya, itu tidak boleh dicontoh, tapi hal yang mungkin bisa menjadi motivasi buat orang lain ya alhamdulillah kan, bisa jadi amal buat kita sendiri gitu. Ya insya Allah ya. Ya amin. Itu salah satu nikmat menurutku yang Allah kasih gitu. Tapi kalau alhamdulillahnya saya sangat bersyukur memiliki ya bilangnya banyak saudara ya gitu yang bisa mengerti. Karena kalau buat aku jangan dipuji, jangan muji seseorang karena nggak enakan. Jangan. Alhamdulillah saya bukan tipe orang yang terlena untuk pujian gitu, enggak. Tapi saya nggak suka sama hal yang akhirnya kritikan itu bisa membuat lu menjadi besar gitu, membangun, tapi ternyata lu malah lebih nggak suka gitu. Itu yang kadang-kadang yang aku harus lawan. Jadi sehingga pujian banyak datang pun saya tetap bersyukur gitu, tetap bersyukur. Karena kalau saya jemawa ya, iya jemawa gitu, saya takut nikmatnya Allah ambil aja gitu. Jadi makanya saya selalu bilang ya Allah saya cukup segini gitu, ya Allah saya kepingin lagi gitu. Jadi yang kontrol remote-nya kita sendiri soalnya gitu. Jadi makanya saya mengkontrol diri untuk ya Allah ini mudah-mudahan kalau saya cuman kepingin punya banyak rezeki tapi yang Allah ridho aja udah. Jadi biar enak, makan ke dagingnya kita enak, kitanya sehat, orang yang kita kasih makan juga sehat, bahagia. Dan terus kalau rizki yang menurut aku ya lo memaksakan gitu, akhirnya jadi nggak nikmat gitu. Jadi makanya saya selalu ketika udah kenyang saya selalu ucap ya Allah terima kasih banyak, enak banget makanannya gitu, enak banget makanannya. Saya mengeluh pun juga ceritanya sama Allah, nggak komplain sama ibu warung. Bu ini kayak gini bu, saya takutnya ucapan saya membuat dia tersinggung. Jadi makanya saya cuma bilang ya Allah tadi enak banget dimakan kerangnya ya, tapi tempe telurnya asin banget ya Allah, tapi enak gitu. Tapi saya ceritakan karena rizki yang diberikan itu yang jangan ditutup-tutupin supaya Allah tahu, kita tahu bersyukur gitu. Makanya kalau aku nih, ini bukan berdakwah ya, tapi ini aku tanemin tentang keislaman yang aku pegang gitu. Jadi makanya aku yang ngerasain, aku yang ngejalanin,
Dan mudah-mudahan ya ini bisa menjadi terus pegangan aku ke depannya, karena aku tidak bisa menjadi contoh, belum berani, nggak bisa. Tapi saya sudah menyerahkan badan saya semuanya, jiwa, raga, nyawa saya semuanya. Ya saya kepengen Allah yang atur semuanya. Stem lagi, saya udah nggak mau kocar-kacir sana sini deh ya Allah. Jadi Allah yang atur aja semuanya udah. Pokoknya saya kepingin semua rasa yang ada di hati kembali pulih, dan itu ya Allah yang pulihkan gitu. Jadi gini, ini kan kita dalam jadi kan kita dalam proses menghafal surat-surat pendek, ya kan? Kan kalau kita apa namanya pakai handphone, ya kan? Pas kita mau baca ini kita cari lagi lama, ya kan, ribet. Jadi kita bikin sendiri daftar isi. Ini surat-surat pendek aja udah, ya. Jadi kita hafalin semuanya. Nah, karena kata semuanya nih, kata teman-teman atau Ustadz di Madinah ya, Ustadz Asyar, jadi jangan hafal lafaznya doang, tapi harus jangan lafal tajwidnya doang, tapi harus sama artinya. Jadi setiap aku baca, jadi nunggu tahajud ke subuh, ini 2 buku yang pasti aku baca gitu, hafalan ini gitu. Jadi ini ayat-ayatnya, Mas. Kalau surat favorit sering baca gitu dalam sholat. Ya Al-Ikhlas. Terus banyak deh kita yang emes, yang tiba-tiba kita baca aja kita udah netesin air mata sendiri gitu. Jadi makanya pas enaknya kan mata dari tahajud ke subuh kan kayak kita ada kanan kiri lagi tarik tambang kan, ya. Jadi kita mesti cari yang membuat otak kita mudah gitu. Nah makanya kalau ini kan lebih gampang. Nah kalau ini ada di setiap posko, yang artinya di kamar ada, di mobil ada, terus di tas traveling ada gitu. Iya, kalau nggak hilang-hilangan. Tapi ini penting dong baca ini. Alhamdulillah, baca rutin. Aku dikasih ruang artis pada ikut minta jadi rugen sekarang. Iya pada. Ternyata banyak juga yang kayak gue pada nggak hafal ya. Tapi jadi manfaat juga dong bro. Ya alhamdulillah. Maksudnya mempermudah. Ini kan kita udah 43 tahun loh. Daya ingat nggak kayak umur 17. Udah AE. Dulu kan kita kalau menghafal cepet, ini cepet. Dah sekarang udah. Jadi ya apa, zikir setelah sholat zuhur. Kan kita suka dapat tuh WhatsAppan ya dari Maipa ya. Nih baca zikir petang, zikir ini. Lah kan banyak banget, ya kan? Jadi kita copy, kita jadiin satu. Ya, kadang nih kita bawa handphone, tadi kemana tuh zikir petang? Atasnya kita habis nge-save video orang jatuh lah, video orang yang kita akhirnya jadi menimbulkan ketawa, kan jadinya dosa ya. Nah aku nggak mau itu. Gitu, jadinya aku mencari hal yang mempermudah pikiran kita untuk menghafal semuanya. Jadi udah gitu aja mas. Di hari-hari dari tahajud ke subuh itu yang terus baca sampai hafal gitu. Yang aku lakukan sholat aja udah. Jadi setelah itu aku bener-bener tenang menghadapinya semuanya gitu. Terus semakin terlihat gitu. Yang penting ketika larinya ya ke Allah, buat saya itu pasti Allah yang udah punya mau kan gitu. Makanya kalau saya ketika hidupnya sudah mengandalkan nih gitu,
ya acara hiburan juga masih banyak juga gitu. Tapi kan saya kepinginnya kalau kita sholat, kita ada apa-apa, bukan pas lagi ada masalah, tapi ya lagi suasana apapun ya udah sholat tuh buat kita tuh pegangan utamanya gitu. Jadi makanya kalau ada yang lepas satu, wah itu bahaya gitu. Nah saya tidak mau itu terjadi, tapi lebih erat lagi tapi tidak keras, karena akhirnya tidak ada nafasnya. Jadi perlahan ya sampai kita stabil. Makanya cobaan setiap orang begini, orang ini begini, setiap orang saya tanyain. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.